Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar lagi materi berikut. Kita akan lebih mengenal negara-negara anggota ASEAN. Kita mulai. Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan di mana Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ibu kota negaranya adalah Jakarta. Indonesia memiliki iklim tropis dan Indonesia terletak di antara benua Asia, benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi yang diikuti oleh Indonesia yaitu ASEAN, PBB, dan GNB. Sedangkan komoditas ekspor diantaranya ada gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Secara umum, Indonesia memiliki bentang alam beraneka ragam. Keanekaragaman bentang alam seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, dan depresi. Indonesia juga memiliki pegunungan tertinggi yaitu Jaya Wijaya. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Brunei Darussalam merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Ibu kota negaranya adalah Bandar Sri Begawan. Iklim di Brunei Darussalam beriklim tropis. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Sedangkan komoditas impornya yaitu mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi yang diikuti oleh Brunei Darussalam ada WTO, G7, OPEC, dan OKI. Filipina. Filipina merupakan negara yang berbentuk republik, di mana ibu kotanya adalah Manila. Filipina merdeka pada tanggal 12 Juni tahun 1988. Filipina memiliki banyak gunung aktif. Filipina sendiri beriklim tropis. Komoditas pertanian tersebut antara lain ada beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Komoditas industri Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Filipina tergabung menjadi anggota ASEAN, kemudian juga mengikuti organisasi WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Kepulauan Filipina sendiri ini terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu Luzon, Visayan, dan Mindanao. Filipina memiliki gunung tertinggi yaitu Gunung Apo yang berada di Pulau Mindanao. Kamboja. Kamboja beribu kota Phnom Penh. Kamboja merdeka pada tanggal 9 November 1953. Kamboja memiliki iklim tropis. Kamboja sendiri memiliki bentang alam yang sangat khas, yaitu hampir menyerupai piring. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional.
Kamboja ikut beberapa organisasi, diantaranya ASEAN, PBB, ILO, UNESCO, dan WHO. Laos. Laos merupakan negara yang terletak di semenanjung Indochina. Negara ini merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki kenampakan alam laut. Oleh karena itu, negara ini mendapat julukan The Landlocked Country. Artinya tanah yang terkunci dan terkepung 5 negara. Laos sendiri berbentuk republik sosialis dengan ibu kota Vientiane. Hari kemerdekaan 19 Juli tahun 1949. Komoditas ekspor daripada Laos yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Komoditas impor beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos tergabung dalam beberapa organisasi yaitu ASEAN, ASEM, FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Malaysia. Malaysia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaka dan Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Malaysia Barat terdiri atas 11 negara bagian. Ke-11 negara bagian tersebut yaitu Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Malaka, Penang, Selangor, Johor, Pahang, Perak, dan Kelantan. Sementara itu, Malaysia Timur terdiri atas 2 negara bagian yaitu Sabah dan Sarawak. Malaysia beriklim tropis. Selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Malaysia tergabung di dalam beberapa organisasi yaitu ASEAN, ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Myanmar. Myanmar pada awalnya bernama Burma atau Birma, kemudian berubah pada tahun 1989 menjadi Myanmar. Myanmar menempati urutan ke-6 penghasil beras di ASEAN. Kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salwan sesuai untuk usaha pertanian. Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Myanmar beriklim tropis dan subtropis. Wilayah selatan beriklim tropis, sedangkan wilayah utara beriklim subtropis. Myanmar tergabung beberapa organisasi, ada ADB, ESCAP, ASU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, EALAF, dan juga ASEAN. Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Negara ini memiliki luas daratan yang sangat sempit. Singapura memiliki iklim tropis. Singapura merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menggantungkan perekonomiannya di perdagangan dan industri. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Bagian utara dan tengah wilayah Singapura
ini berupa bukit-bukit, antara lain Bukit Timah, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai. Sedangkan bagian timur merupakan dataran rendah berupa dataran aluvial dan rawa-rawa. Singapura tergabung dalam beberapa organisasi yaitu ASEAN, WTO, ADB, dan PBB. Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara ini. Thailand beriklim tropis, dan Thailand sendiri ini tergabung dalam beberapa organisasi, ada ASEAN, ADB, ASEM, SK, FAO, IBRD, IDA, IMC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Vietnam, negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Cuaca di Vietnam terbagi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Komoditas ekspor utama adalah beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Sedangkan komoditas impornya adalah bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Vietnam bergabung dengan beberapa organisasi, yaitu ada ASEAN, ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Demikian tadi materi kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.